وحده لا شريك له. Saya kalau punya suudon sedikit diduga atau saya menduga kan sah-sah saja toh. Saya tidak ada niatan untuk framing, tidak. Saya menyampaikan apa adanya daripada mengganjel kan. Kecapean itu Gus. Gus Yen posisi sama beliau, Gus Yen. Enggak, semalam kan jam 1 VC sama saya ngajak sowan. Nggih. Nah, keadaan segini juga capek. Sowan ke pelosok kan, itu kan di penginapan di pondok. Terus tadi pagi siang dikabarin meninggal. Kan ada Gusmat juga itu. Ya. Kan dari rumah kan nyetir sendiri tuh, capean. Ya. Semalam waktu perjalanan kan kayaknya apa VC ngajak gitu, ngajak sowan. Cuma kan tadi pagi ketika meninggal kan banyak polisi suruh bikin surat pernyataan dari pihak keluarga. Tapi nggak tahu terus gimana itu. Minta surat keterangan keluarga untuk melakukan otopsi atau gimana? Bukan otopsi, surat pernyataan bahwasanya ya nggak ada terjadi kayak pembunuhan atau apa. Memang murni pure beliaunya wafat. Wonten pundi Gus Yen sewu? Penginapan pas datang Suwan Pelosok, beliau nginap di Graha, kan ada kayak penginapan gitu, Graha. Nggih. Nah, pas waktu istirahat. Monitor pas Gus Yen live kok nggih sareng. Nggih. Itu kan waktu mau sowan ke Gus Kausar. Nggih. Pas ajeng teng Pekalongan kan nggih ngejak dalem, Bos. Ajeng teng Gus Arya menika nek saged ajeng sowan Habib Lutfi ngoten. Nah, dalem pas ngepasi tiket mboten saged. Wong subuh tadi katanya masih VC sama GNS kok. Terus pagi jam 7 itu kan WA temen mau sowan gitu, mau sowan Gus Kausar. Suruh nunggu jam berapa ya? Jam 6 apa jam berapa tadi WA? Gus Auzi istirahatnya dengan siapa itu? Di satu kamar? Sama, ya kan dari rumah sama Gusmat. Ya, maksud saya tidurnya sekamar sama siapa atau sendiri atau ya? Berdua. Wong itu siapa? Siapa itu yang baru datang itu subuh datangnya. Ya Muharor. Oh. Muharor Demak, Gus. Angin Demak. Kayak kecapean gitu loh, tapi alam nggak ada riwayat sakit. Saya kaget aja kok, nggak ada riwayat sakit tapi kok hanya kecapean. Ya bisa jadi, mudah-mudahan betul adanya, tetapi saya hanya menduga kok kayak nggak percaya saja gitu. Ya kita kan sebagai teman dekat kan shock tuh, Gus. Artinya wong sebelumnya nggak apa-apa, kita komunikasi, terus tiba-tiba wafat ya, gimana? Jam berapa tadi? Jam 10 kayaknya. Jam 10 pagi Gus. 10 kurang 10 menit. Berarti posisi pas Gus Auzi sare. Nggak, istirahat di Graha itu. Saya kan juga telepon teman-teman yang ada di pondok. Itu informasi benar apa salah, terus kronologis setelah wafat gimana itu dari pihak keluarga kan mintanya langsung dikirim pulang, cuma sama pihak kepolisian belum dapat izin. Ya izin Gus, dalam tak mandap riyen tak cobi patus informasi kali rencana mriko Gus. Izin Mas. Coba cari informasi Mas Yadi. Nggih, siap Gus. Dari apa? Dari ini Polres. Nggih, siap. Yang melakukan TKP. Kenal caket kali Gus Auzi sing seangkatan dalam. Nggih, siap. Siap. Amin Gus. Assalamualaikum. Nggih, salam warahmatullahi. Semalam kan ngajak sowan ayo nih Kediri, ayo. Gus kesel.
Tapi pas wafat raut wajahnya tenang, Gus. Ya, meninggalnya Masya Allah bagus. Saya melihat itu kok kayaknya tenang banget, tidak ada apa-apa. Terus ya tidak ada pesakitan lah. Saya melihat itu begitu, Gus ya. Tidak ada pesakitan. Cuman historisnya seperti apa kan kita tidak tahu. Berangkatnya bagaimana, sama siapa, makannya apa. Siapa tahu beliau punya sakit jantung, umpamanya salah makan. Ya itu kemungkinan. Cuma tadi kan sebelum diperiksa pihak kepolisian itu kan ada pihak dokter. Ya pihak dokter menyatakan bahwasanya wafat, cuma nggak ada secara medis, nggak ada riwayat sakit atau meninggal. Riwayat jantung nggak ada. Lah ya, Itu kalau riwayat keterangan dari pihak kedokteran. Iya, riwayat jantung nggak ada ya? Nggak ada. Artinya wafat disebabkan penyakit itu enggak. Kalau keterangan dari dokter. Halo Gus, Assalamualaikum Gus. Dalam Ya kita turut berbelasungkawa ya, berduka cita. Saya mewakili keluarga yang ada di Tulungagung memohonkan maaf apabila Gus Auzi selama ini mulutnya pernah menyakiti, menyinggung atau apa. Mohon kerelaan hati untuk memaafkan. Yang jelas Gus Auzi tadi diinfokan di grup keluarga itu meninggal karena serangan jantung. Jadi mari kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Kalau beritanya pagi subuh itu posisi di gerbang tol Nganjuk. Karena biasanya kan kalau kesini juga bawa supir, kebetulan semalam pas mau ke Ploso itu kayak nyetir sendiri. Gus Arya punya videonya yang mana? Yang ada dua, yang versi utuh atau yang potongan? udah saya lihat videonya hanya di kamar aja waktu almarhum di videoin. Itu ada yang panjang, ada yang pendek, Gus. Jadi kalau ini ya dilihat dari kronologinya ya, di samping beliau juga ada muntahan, bekas muntahan mungkin karena asam lambung atau apa. Udah, Kiai Rampa sudah ke itu belum? Ke Bojonegoro, rencana malam ini saya ke sana. Tadi infonya yang di Bojonegoro, beliau kan dimakamkan di dekat Abah Umi-nya, itu masih dalam proses penggalian untuk dikebumikan. Insya Allah ya malam inilah. Tadi dari pihak dokter nggak anu itu, bukan karena sakit. Kenapa? Nah, itu kata Kiai Rampa ada sakit jantung, tapi dari dokter nggak ada riwayat sakit, gimana itu? Nggak, gini ya, kan info dari keluarga hasil autopsi itu mengatakan bahwa ada dikabarkan karena serangan jantung begitu. Berarti itu diotopsi tadi. Kayaknya begitu. Kan sesudah pas waktu di penginapan kan ada dokter itu. Oke, kita doakan saja biar Amin. semoga diterima di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, diberikan lapangan kuburnya, jembar padang dalane gitu, dimudahkan, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah. Waktu di Saudi saya bilang masa Pak, saya tidak akan mengikuti tesis lagi karena bikin saya pusing dan bikin saya tolol. Ini ada nasab palsu. Tanyain, naikin aja. Naik, cup. Tesisnya Imat lagi. Saya ngomong ke nasab palsu. Mungkin nasab anak turun. Tentu Kori itu jelas sudah berada di barisan habaib. Terima kasih semuanya. Ayo, terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Apa dia turun? Beliau istirahat dari tadi beliau. Nggak, ini ada pertanyaan penting yang dijawabnya, harus dijawab nih terkait masalah tentang Kori. Beliau itu sudah fix berada di barisan habaib. Jadi malam ini barusan terjadi diskusi di YouTube di akunnya Pada Suka TV. Itu debat sama Dokter Ribut, perwakilan dari
perwakilan dari kubunya Imaduddin. Jadi habis tadi. Habis itu diajar sama Tongkori barusan. Sampai kiamat 2 hari tetap balai dekat. Aku apa sumpah demi Al-Quran yang Itu Beb Agil. kamu galah ya. Siap. Enggak, siap. Ya. Siap, biar direkam sama teman-teman. Ya, dengarkan. Biar direkam. Rekam saudara. Saya Bentar. Ya, siap. saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Mantap. Kalau saya dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. mubalah apa? Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga imat dilaknat oleh Allah. Amin. Yes. Masih nggak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Mau teraja butut, meskipun saya jelek-jeleknya adalah mobil. Meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, tapi perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal kabeh ya? Cowok semua berarti? Daripada yang setiap hari lewat TikTok, yang namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang Wijaya Gus nggak pernah ada. Nggak pernah, dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPT laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau tentang polemik nasab ini, itu Ustaz Adam tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini nggak jelas ini. FPI nggak jelas ya? Nggak jelas. Suki Nur gantinya Auzi Muaimin saiki. Udah masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Suki Nur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya imat, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debat Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Kalau bikin gimana? Ada Gus sama Cuk Papi aja minta. Saya pengen punya baju itu saya. Ini mobil saya mau tak kasih logo gempur, bisa ini ya? Oh bisa. Ini loh, gempur ini. Bisa ya? Bisa. Bajunya ada mobil Cuk Papi di Jaki. Ya saya tak coba WA Jaki. Di Wagus itu udah punya Wagus. Saya pengen punya baju gempur itu. Ayolah, kumpulan besok Lebaran ini di sini di rumah saja, apa-apa, bikin acara. Kalau besok Gus Haji. Kalau besok kumpul di sana. Kumpul. Tanggal 12 Syawal.
12 awal. Iya 13, 14 Di Tanggul. Tanggul. Itu anu cucunya Habib Soleh itu satu umroh sama saya. Siapa namanya itu? Habib Hasim. Mbak Busin ya, sama saya umroh bareng saya. Tanya Kita diundang juga tuh beliau waktu itu buat nanti. Halo. Nah itu satu sama saya, satu jamaah sama saya. Habib Husain apa Habib Haidar? Habib Haidar kayaknya. Habib Husain, Habib Yang Husain. hitam itu loh. Habib Husain. Ya, Oh, Habib Husain. oke. Cucu itu cucu. Cucunya satu. Bukan cucu beliau. Nah, apanya? Enggak, itu cucu Gus. Cucu. Ya, saya mau bikin acara itu loh. Kalau di koma sama kita bareng. Oh iya, punya iya. acara gini loh Gus Adam. Pengen punya acara bikin sholawat ya kan. Datangin Habib, nanti logonya itu gempur. Sepakat, setuju. Mau tak taruh di sini. Jadi abahnya Habib Husain itu anak pertama Habib Soleh. Oh iya. Anak pertama. Habib Soleh